Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah yang Ramadan, pada malam hari ini kita melanjutkan taklim kita yang mana tadi kita berikan kisi-kisinya pada hukum di ba'da tarawih. Maka kita akan menyongsong nantinya untuk sholat sunat di malam Lailatul Qadar. Waktu ini kita isi dengan membahas daripada atau mengkaji daripada surah-surah atau ayat-ayat yang ada Al-Quran. Untuk malam hari ini kita membahas surah Yasin pada ayat yang ke-9. Kenapa harus pada ayat yang ke-9? Dari bunyi ayat yang ke-9, Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw wa bainahum fahum la yubsirun. Kalau terjemahannya, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau yang namanya dinding. Sekat itu disebut dengan dinding. Dan di belakang mereka juga ada sekat atau ada dinding. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Dari sini yang kita cari jawabannya adalah, dan kami jadikan, apa yang Allah jadikan, yaitu dinding. Apa yang disebut dinding. Kemudian, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Kita tidak bisa melihat apa, sementara kita melihat saja. Jadi apa di situ yang tidak dapat melihat? Sedangkan dari sini, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Lalu kalau arti umum bingung, dikira kita dibutakan dengan mata yang jernih. Nah, untuk itulah perlu kita mengkaji, menafsirkan huruf-hurufnya dahulu. Kalau kita hanya belajar terjemahannya, pahamlah kira-kira, bisalah kita mengartikan yang disebut dengan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Kira-kira kalau dari terjemahannya kita mengartikan apa? Bukalah kita akhirnya kan dapat. Inilah yang kita cari. Jadi dari ayat 9 ini yang akan kita cari itu yang disebut dinding itu yang mana. Kemudian yang disebut dengan ditutup mata kita tidak melihat apa. Itu yang kita cari. Jadi sini bunyinya waja'alna min baini. Sekarang min baini sampai di situ dulu. Waja'alna min baini. Nah, aidihim. Jadi huruf per huruf dulu kita tulis dulu. Waja'alna min baini aydihim. Kita pecahkan hurufnya. Kita satu persatu atau kita langsung tulisnya. Waja'alna min. Huruf aslinya dulu lah. Nih.
Kita pecahkan hurufnya. Wajahnya min baini aidihim. Kalau bunyinya aidihim, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat satu persatu. Karena kata-kata wajahnya kami jadikan waw dengan arti wahid, berarti kalau yang membuka dicetar apa itu? Wow. Betul, sambil belajar lah. Kemudian huruf jim. Apa artinya jim? Masih ingat? Sempurna. Jim artinya sempurna. Ada huruf ain, artinya ilmu yang diturunkan, ilmu yang diberikan. Kemudian ada lam dan nun. Lalu nurun ala nuri. Sampai itu. Kita hanya cukup pakai wajah anak sudah dapat mana yang disebut dengan dinding atau sekat. Hanya sampai di wajah anak, belum lagi kita keseluruhannya. Dan kami jadikan dinding yang mana dindingnya didahului dengan huruf waw. Wajahnya didahului dengan huruf waw. Kenapa harus didahului dengan huruf waw? Kapan kejadiannya didahului dengan huruf waw? Jadi wajahnya ini kembalilah kepada suatu cerita roh. Ketika kita di alam rahim, ya, berumur 40 hari. Nah, apa yang kita pandang? Kita hanya berpandangan dengan rakib. Alastu birabikum bala syahidna. Alastu birabikum bala syahidna adalah yang dipandang selain Allah. Kalau waktu dalam rahim itu berduaan aja antara roh dengan zat. Inilah makanya didahului dengan huruf waw. Tidak ada yang dipandang selain roh, selain Allah. Kalau bahasa kita itu kejadiannya ketika di alam rahim. Ini kan roh. Kemudian setelah berumur 9 bulan 9 hari, ini kita persingkat, 9 bulan 9 hari atau 9 bulan 10 hari, yang pasti disebutkan 9 bulan 9 hari. Kata Allah, pada hari ini kita berpisah, temui aku di sana. Jadi pengertiannya, kita berpisah di alam rahim, berarti kita akan keluar ke langit dunia. Temui aku di sana berarti Allah minta temui di langit dunia. Nah, ketika sudah kita dilahirkan ke dunia, apa yang kita pandang? Banyak. Ketika kita di alam rahim, kita sibuk. Apa yang kita sibuk? Hanya negosiasi, hanya konsultasi, hanya mengadakan pembicaraan dengan Tuhan. Dari Bismillahirrahmanirrahim 7 ayat Fatihah, 114 surah di dalam Al-Quran. Itu ada kesibukan kita waktu di dalam rahim. Siapa yang kita lihat? Hanya Allah. Makanya wow, itu menyatakan, itu menceritakan itu. Setelah kita lahir ke dunia, ternyata banyak yang kita lihat. Makanya waza'ana. Ya Tuhan, hati-hatilah
Amun di alam rahim ini ikam melihat aku aja. Kayaknya amun sudah di dunia banyak nak ikam lihat, cari aku di sana. Iza kuntum ila sholat, cari aku di sana, temui aku di sana. Jadi sholat itu adalah menemui Tuhan. Makanya as-sholatu mi'rajul mu'min. Yang itu pertemuan hamba dengan Allah. Iza kuntum ila sholat, bila hendak bertemu dengan aku, faksilu wujuhakum. Berkata huruf jim. Huruf jim bermakna sempurna. Kita sudah dapat peringatan. Nantinya engkau lahir ke langit dunia, engkau tidak hanya melihat aku, banyak yang dilihat. Bisa kadang aku lagi ya Tuhan. Maka jagalah. Huruf jim diartikan dengan sempurna. Boleh kalau mau dibaca apa artinya yang sesungguhnya huruf jim? Boleh. Ini kita sambil belajar mengartikan huruf jim yang termaktub di dalam buku. Jalla sannahu, maha tinggi pujiannya adalah sunatullah yang tercipta. Artinya maha tinggi pujiannya. Tidak bisa disebutkan kita untuk memuji Allah itu. Kenapa? Karena yang tercipta itu Dia yang mencipta. Jadi pujian itu kepada yang dicipta sesungguhnya memuji Dia. Maka kada ada celaan. Maha tinggi pujiannya adalah celaan. Karena pujian tidak ada celaan. Inilah maknanya sempurna. Jadi Allah itu tidak ada celaan, disebut dengan sempurna. Nah, terbuktilah kan sekat dinding. Mana yang menjadi dinding dunia adalah dinding. Jadi aku jadikan sekat di hadapanmu dan di belakangmu. Dunia ini sekat. Kenapa? Buktinya apa? Ketika kita sudah lahir ke dunia, melihat Tuhan lah. Ada Tuhan. Setelah lahir ke dunia, melihat rumah-rumah, melihat jalan-jalan, melihat baju, melihat nasi. Itu dinding. Kadang-kadang lagi melihat lawan Tuhan. Waja'alna. Kemudian ada huruf ain ilmu. Nah, ujar Tuhan, ya kan? Karena apabila engkau lahir ke dunia, nantinya lebih banyak yang engkau lihat, lebih banyak yang engkau dengar, maka aku ilhamkan. Ini huruf ain ini menandakan Allah menurunkan ilmu, memberikan ilmu kepada kita. Jadi huruf ain itu maknanya memberikan ilmu kepada makhluk. Semua makhluk diberikan ilmu. Karena ini huruf lam, waza'alna. Lam pertama, ain dihubungkan dengan lam, berarti ilmu ini diberikan kepada makhluk. Tidak disebutkan sini hanya diri kita manusia. Tapi karena kajian kita ini tentang diri kita perjelaslah kepada diri kita. Semuanya diberikan ilmu. Pohon makhluk diberikan ilmu lah, ya. Kalau pohon tadi diberikan ilmu, kada akan tumbuh, kada akan berdaun, kada akan berbuah, kada akan menghasilkan apapun pohon. Sama, binatang sama, diberikan ilmu. Aku berikan ilmu supaya mengenal kepadaku. Dari mana? Dindingnya di mana nih? Batasnya dinding. Nah, berbatas dinding lagi kita rumus. Huruf waw, huruf jim, kemudian huruf ain, kemudian huruf lam. Terdinding kepada huruf nun. Ini batasnya. Berarti apa? Waja'alna. Belum
lagi apa aja, ini cerita, ini mengisahkan Tuhan, mengisahkan makhluk. Oh makhluk, engkau tuh dari aku yang ahad. Maka ketika engkau, aku beri penglihatan, aku beri pendengaran, hati-hati dan penglihatan, hati-hati dan pendengaran. Engkau tidak mendengar kalamku lagi, engkau tidak melihat akan kamu lagi. Sedangkan kita sudah bersumpah, balang syahid, sudah bertamuan. Untuk itu aku berikanlah pengetahuan apa yang dimaksud dengan pohon, apa yang dimaksud dengan rumah, apa yang dimaksud dengan air, dan semuanya dari air. Diberikanlah pengetahuan. Seperti apa pengetahuannya? Pengetahuan yang diberikan seperti apa? Inilah yang disebut dengan 3 rumus kita. Seperti apa ilmunya? Dari si Ahmad menuju kepada si Ahmad, menuju kepada Nur, menuju kepada makhluk. Nah, semuanya di sini makhluk aja. Ini ilmu pengetahuannya. Air ini rumusnya. Aku berikan dasarnya dulu. Kenapa? Karena alastu birabikum balasaidna itu adalah persaksian seperti apa dipadahi dahulu. Wahai manusia, kita tidak manusia lah. Sebenarnya umum nih makhluk. Wahai manusia, batang tubuh engkau itu kulit, daging, darah, tulang. Dari aku, ya Tuhan, ya dari ruhku, dari ruhku. Ruhku ini memancar di nur ini, proses memancar tuh cuma sakit. Barulah jadi engkau. Setelah engkau jadi, aku tiupkan rohku, masuklah rohku dalam batang tubuh itu tuh engkau. Itu pengetahuan. Nah, adakah yang tidak berasal dari ruhku miruhi? Adakah yang tidak berasal dari ruhku? Kan makhluk di umum, semuanya makhluk alam semesta beserta isinya semuanya berasal daripada ruhku miruhi, berasal daripada ruhku. Lalu Tuhan bertanya kepada kita, ini pembicaraan yang terbungkus dalam huruf ain. Adakah ujar Tuhan yang tidak berasal dari ruhku? Tidak. Semua berasal dari Allah. Tidak ada. Maka ketika engkau melihat alam semesta, melihat apa? Kita sudah membuat pernyataan, tidak ada apapun di muka bumi ini, termasuk bumi, berasal daripada ruhnya. Kenapa ada selain Allah? Itulah ini. Anda bisa menemukan kulit ini tidak bisa karena terdinding. Di mana dindingnya kebanyakan makhluk, kebanyakan yang dilihat. Melihat pohon tertahan pada pohon. Pohon durian. Bukan tidak boleh menyebut pohon durian, tapi kita mengenal. Padahal rumus ini sudah menyatakan kata-kata dinding lagi. Bila belajar rumus ini, rumusnya apa? Batang tubuh alam semesta beserta isinya dari rohnya, miruhi, nyawa manusia, nyawa binatang, tikus, kucing, semua daripada ruhnya. Adalah selain daripada Allah, tidak ada. Ini rumus baku sudah. Bila sudah mengenal dengan rumus ini, memahami rumus ini, kadang mau lagi terdinding manusia itu. Ada akan terdinding, melihat apa aja tidak akan terdinding. Ini rumus singkat sebenarnya. Apa amalan yang bagus supaya kita itu pinanjol dengan Tuhan, jangan terdinding, ini rumusnya. Bila menguasai ini tidak mau lagi terdinding. Tapi yang jadi masalah itu mungkin apa yang berbentuk, apa yang berupa, mungkin masih bisa. Begitu kita melihat horden, tidak tertahan lagi pada horden. Horden asalnya dari kain, asalnya dari benang kesusun, apa semuaan, dari nyaduan semuaan, masih bisa. Yang jadi masalah itu yang terdengar. Kalau yang ada bentuk rupanya masih mudah menghilangkannya.
melihat air dari mana, daripada turunnya juga, turunnya daripada rohnya masih bisa. Tapi yang terdengar, contoh dengan kalimat celaan, nah disitulah rusak dinding. Itulah yang menjadi dinding. Kadang-kadang pinandu dengan celaan, kadang pinandu dengan kebaikan, kadang pinandu dengan keburukan. Kenapa? Celaan hanya terdengar, ada rasanya. Inilah dinding yang paling besar Allah jadikan. Jadi kalau disebut dinding itu ya sifat ujur. Kalau dinamakan dinding yang sebenarnya itu adalah ujur. Ujur dan takwa. Jadi yang di depan dindingnya disebut apa? Disebut takwa. Aku jadikan sekat di depan dan di belakang itu. Dinding yang di depan disebut dengan takwa. Dinding yang di belakang disebut dengan ujur. Aku jadikan dinding di depan dan dua aja dindingnya, sifat baik dengan sifat buruk itu dinding. Maka adalah yang mengatakan sifat baik itu bukan dinding, semuanya dinding. Oh ternyata sifat baik itu menghalangi juga lawan Tuhan. Maka yang disebut sekat di sini adalah sifat takwa, sifat ujur. Nah, dinding. Contoh yang terdinding dengan sifat takwa, terdinding. Allahu Akbar sembahyang takwa, ya kan? Tapi karena mujur takbir pun, tapi benar mujur. Aku orang sembahyang, yang lalu itu kan sembahyang orangnya. Itu neraka sebenarnya kan sembahyang. Ketika kita mengangkat takbir, takwa kita. Tapi di dalam takbir kita atau sesudah takbir kita ada orang yang ada sembahyang apa tadi? Ada neraka itu nih, ada neraka itu nih. Nah, jangan dikatakan sifat takwa ini adalah bukan dinding juga. Ketika kita mencela tadi, maka kadang-kala boleh ke sini. Ini yang bisa terdinding karena kamu melihat berbuat baik, tapi kadang kamu melihat orangnya baiklah buruk, kadang kamu melihat yang dilihat jahil orang itu saja yang dilihat. Akhirnya takwa membawa kepada keburukan. Contohnya banyak. Atau kita merasa berduit, oh, wawai apa juga, dan aku bohong, aku berbohong, aku mau mengatakan itu, ya. Ketika yang berinfak takwa, ya, tapi yang bangga ujub, berbangga dengan infaknya. Wah, hampir sana, hampir sini, hampir sana, hampir sini. Panitia didatangi, adalah kita tanya hampir sini. Kenapa ada dicatat? Kenapa ada diumumkan? Aku bawakan ke sini. Kenapa ada diumumkan? Hilanglah tadi ini. Ini kada melihat Tuhan yang bawa kartu siapa? Yang berinfak itu siapa? Diri kita ini yang punya harta ampun Tuhan. Ada keakuan akan harta. Makanya ketika Nabi bertanya kepada jin, karena jin diutus Tuhan juga, wahai jin, tamui Muhammad. Bila Muhammad bertanggung jawab, sekali engkau menjawab berdusta hancur. Itu Nabi bertakwa, wahai jin, di antara umatku salah satunya barang pada Hasan, cirinya yang masuk neraka apa? Orang yang dermawan. Kenapa aja Nabi orang dermawan masuk neraka? Iya ujub, iya ria. Nah, dari beberapa surat Nabawiyah, dari pertanyaan komunikasi antara Nabi Muhammad dengan jin sudah menggambarkan ini. Berbangga dengan sholat kita, berbangga dengan doa kita, berbangga dengan etika kita, hati-hati kita. Jangan sedikit pun kita berbangga akan etika kita. Jangan membanggakan etika kepada orang lain kan. Etika gaul, etika sudah. Kawan pada etika biar saja, bila dia bertakut etika ya etika. Kenapa etika baik? Ya sudah.
Tapi ketika bertanya, itikaf kah? Ya, itikaf pada bakal itikaf. Neraka ya, dosa itikaf banyak ya. Nah, ketika kita berbuat takwa kebaikan, ternyata ketakwaan kita membawa kepada neraka. Terdiri ini janji Tuhan. Kemudian dinding yang berikutnya sifat ujur. Orang ini berbuat buruk, banyak hatinya mabuk, diri mabuk. Ada orang tak punya barang jalan, melihat motor laju-laju tariknya, itu jualnya hakun aja nyerabah. Di dalam mabuknya tadi ada sifat baik. Mengikuti roti sebelah mengikuti minum. Ada anjing kelaparan, di hidungnya roti, membawa ilah kepada. Maka sifat ujur dan sifat takwa sama yang Allah katakan. Bukankah pendengaran dan penglihatan itu aku uji, diuji Tuhan. Dengan sifat baik dan sifat buruknya diuji. Berarti kita berbuat baik dan berbuat buruk itu sama aja nilainya. Ujian juga keduanya. Aku berikan ia kesenangan, ujian. Wah, ketika senang kali ini lo Tuhan. Banyak. Ya kan? Tapi ketika ditimpakan musibah, banyak yang ingat lawan Tuhan. Terbanyak justru orang yang ditimpakan musibah ingat lawan Tuhan. Coba aja, saking maristanya diri, astagfirullah, ya Allah, itu sudah senangnya, alhamdulillah, ketawa, terlihat, agak kira kawan. Nah, inilah sifat takwa menjerumuskan kita. Kenapa? Karena jiwa kita ini memang sudah disumpah. Maka jelaslah surah Yasin berapa ayat? 83 yang mana yang jantung utamanya bujur-bujur yang jadi masalah, yaitu pada ayat 9. Kenapa andakannya di 9? Semua ayat Quran apa saja terkunci pada angka 9 itu rumus sudah. Ini bila ini ayat 9, Yasinan maka 1 minggu Yasinan dibaca ayat itu nanti harus baca Yasin. Tapi apa? Ada masuk. Makanya udah Nabi kita banyak kita umatku di kalangan umatku akan datang itu. Ia beribadah bagus ibadahnya, baca Quran bagus, baca Quran sehari 2-3 kali tamat boleh. Tapi bacaannya hanya sampai di tenggorokan. Banyak. Terasa lah kira-kira nang raca Yasinan ayat 9 tak pakai tahu harus sumpah kita. Rancangan Yasinan semakin banyak membaca surah Yasin semakin rancak tambahan sumpah. Emang semuanya ayat 9 sumpah ini terlanggar sumpah kada merasa. Ya, hati-hati. Dengan perbuatan baik itu hati-hati, apalagi perbuatan buruk. Karena keduanya sama nilainya. Dinilai apa? Dinilai ujian. Ain yang bermakna ilmu memadahkan, semuanya berasal dari aku, semuanya alam semesta dari nurku, dari ruhku, dan isinya dari nurku juga semuaan. Berarti apa maknanya? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Ada aja di alam semesta ini, Tuhan pun tidak ada. Adakah Tuhan? Tuhan tidak ada. Yang ada hanya dunia ini yang hanya ada Allah. Berarti Allah itu nama benis itu diciptakan namanya Allah. Jadi Allah itu bukti perbuatan atau bukti afalnya dia. Dunia beserta isinya yang tercipta di bawah Nur Muhammad itu disebut Allah membuktikan. Zat menciptakan daripada nurnya disebut dengan Allah. Makanya Bismillah, atas nama Allah. Memang namanya Allah, yang ada di muka bumi semua ini namanya Allah. Bismillah, atas nama Allah. Yang meminum kita harus Allah, yang diminum Allah. Adalah yang ada Allah. La ilaha illallah. Ringkas. Di mana tadi dindingnya lagi nih? Sudah diberi rumus ini.
Ini huruf jin menyatakan sempurna. Apa yang dimaksud sempurna? Maksud sempurna itu apa? Maksud sempurna contoh ketika kita berhadapan atau melihat orang ini penyembelihan, ya kan? Penyembelihan benar. Nah, bangsa ikum pada penyembelihan. Lalu kenapa ya pada penyembelihan itu baik kurangnya penyembelihan benar orang itu. Ya, penyembelihan benar mencoba ikam ini lebih pintar. Ada sebutan celaan kepada orang yang ada penyembelihan. Maka apa yang terjadi? Sedangkan tadi si orang yang berbuat maksiat saja, buruk saja kelakuannya, ini tak kunci dengan kata sempurna sudah. Oh, kenapa orang berbuat buruk dikatakan sempurna? Contoh, dari umur akil balik Adam itu jadi pemabuk. Wah, pemabuk galiannya ditakdirkan Tuhan. Bertamuan lah kita lawan si Adol tadi. Berapa umur Dol? Ya, 30 ya. Adol umur 30 mabuk aja lah gawian. Salah dulu ya kan tuh. Mabuk tuh salah lah. Perbuatan mabuk salah, tapi Adol mabuk itu salah lah. Perbuatan mabuk salah, benar. Perbuatan mabuk salah, tapi Adol mabuk salah lainnya. Karena mabuk memang di umur 40 sampai 50 ditakdirkan mabuk, salah lainnya mabuk. Ini yang harus dipahami. Jadi Adol ini dari umur 14 sampai umur 50, ini kan bisa ilustrasi. Kalau ada namanya yang sama, jangan merasa tertuduh. Ya, ini misal si Adol tadi ditakdirkan Tuhan kadar dan kadarnya umur 14 sampai umur 50 ini jadi pemabuk haji gawiannya. Bertamuan kita lawan Adol di umur 30. Adol ikan umur 30 sudah masih mabuk aja lah gawian. Apabila lagi ikan baiknya hidup. Ujar Adol kena ada saatnya baik. Ya kan? Ada saatnya baik. Nah, perbuatan mabuk tidak bisa kita benarkan perbuatan mabuk. Tapi Adol yang mabuk jangan disalahkan ini mabuk. Paham nggak kira-kira? Berapa? Ini umur 30, 20 tahun lagi harus mabuk. Karena sudah ada tercantum. Nah, ketika kita tidak bisa memandang jin tadi dengan nilai sempurna, apa yang terjadi? Pasti kita mencela dengan Adol. Ya kan? Inilah. Ketika kita mencela Adol di umur 30, umur kita sudah 50 juga. Umur kita 50. Nah, umur kita tadi dari akil balik 14, dari 14 sampai umur 50 ibadah ada pernah ketinggalan. Wah, ada pernah kita meninggalkan ibadah. Gawe ibadah katamu Adol di umur 30. Berbama yang Adol mencela dengan Adol, maka tanggal 50 tahun umur kita ini habis berguling ke titik nol. Pada lagi amal ibadah kita. Kemana arahnya? Dikirim Tuhan kepada Adol. Untung Adol masih sudah mabuk dapat pahala pulang. Karena kita tidak mengenali. Jangan menyalahkan orang berbuat salah, tapi salahkanlah perbuatan yang salah. Nah, bukan begitu. Ya, jangan menyalahkan orang berbuat salah, tapi salahkan perbuatannya. Ya, itu. Adol ini berbuat mabuk ketika umur 30 bertahunan kita, 20 tahun masih mabuk gitu ya. Kenapa? Karena memang sudah ditentukan mabuk. Kalau dibahas, kan diberi akal, jadi diberi otak. Kadar dan kadarnya itu justru masuk ke dalam otak sudah. Kadang mau otak merepres otak, kadang memang sudah diisi kadar dan kadar itu. Kadang mau sudah takdirnya. Jadi dia Tuhan itu ilustrasikan Dol.
Karena ikan kita dulu ke dunia umur 14 sampai umur 50, ikan kita putar dilakan mabuk aja ikan dulu ya, umpamanya, ya kan? Jangan takutan dulu ya ikan. Selama 14 sampai 50 tahun ikan gaya mabuk catatan pahala ikan itu ada ya, dosa ikan aja ada. Umpamanya dulu ya, kamu mabuk kalau dapat bisik pahala ada dosa juga tidak. Tanam, itu urusanku ya Tuhan. Urusan ini kita ilustrasikan supaya kita mudah memahami, ya kan? Ternyata apa? Inilah yang disebut dengan ada hikmahnya, ya kan? Semua perbuatan itu ada hikmahnya. Di mana ada hikmahnya? Aduh, merasa takut sudah. Oh, aduh, takut karena aku ini ditakdirkan Tuhan sampai 50 tahun aku mabuk aja kalian. Ada, ya kan? Oh, ujok-ujok bertamuah lawan si siapa? Kan Adil. Anggap aja Adil karena jual sini. Nah, si Adil bertamuah kan Adil. Nah, ya tadi mau mandul ikan mabuk aja lah gawian. Ada pintar lalu ikan nih agama Islam KTP nyawane kok umamanya kan Adil. Apa yang terjadi? Umur nang si Adilnya 50, orangnya taat beribadah. Akhirnya apa tadi? Amal ibadah si Adil dipindah ke wadah si Adul. Wah, ibadah memori si Adul. Tanam ya Tuhan, memori catatan ikan yang jadi pemabuk tadi dosanya aku ada ke wadah Adil. Nah, tuh inilah memahami bahasa dan wanilah kita mencela orang berbuat salah ini. Menurut benda jujuririn mabuk yang disalahkan ini Tuhan yang menyuruh mabuk sudah. Jangan lagi disalahkan. Ada dari saatnya api-api aja. Ini sudah berwaktu. Makanya ada yang bertanya kepada seorang ustaz pertama, ya kan? Wahai ustaz, kalau qadar dan qadar itu sudah Allah catat sebelum bumi ini jadi, sebelum manusianya jadi, ya kan? Bahkan manusia itu dicatat sebagai pemabuk. Kenapa? Biar Tuhan yang maulah manusianya. Apa sudah Tuhan tahu orang yang dicipta jadi pemabuk kan apa? Diulah manusia aja, cuma manusia jangan diulah ada mabuknya. Ibaratnya pertanyaannya, apa jawaban kita? Allah sudah tahu catatannya. Bila Adul diulah, kita pasti jadi pemabuk. Ada catatannya itu. Jawabannya apa? Kada kau jawab. Padahal mudah jawabannya. Rumusnya apa? Seluruh kejadian di muka bumi ini daun anak gugur ada catatannya. Air hujan berapa ribu tetes sudah ada jumlahnya. Ada yang ada berjumlah. Adul mabuk aja sudah ada catatan dulu semua sudah ada catatannya. Semuanya sudah. Amun sudah ada catatannya kenapa? Diulah manusianya. Justru aku mau ulah manusia. Ya Tuhan supaya menjalani. Nah, aku catat nih. Amun aku mencatat saja kisahnya. Siapa yang menjalani kisah ini? Jadi kita ini disuruh menjalani kisah disebut dengan ibadah. Orang mabuk ibadah juga katanya. Ya contohnya orang mabuk menuju jalan pulang juga ingat dengan jalan mabuknya. Inaduin namanya huruf jin sempurna. Jadi Adul ini mabuk dari 14 sampai 50 tahun disebut sempurnanya menyempurnakan takdirnya. Sempurna takdirnya. Maka ketika kita berhadapan dengan apapun, orang mabuk, orang pelacur aja kita hina, habis amal kita. Apalagi orang udah beda paham aja seikung kodok, seikung kada, seikung haus, seikung kada perlahan. Sama berdua-dua pada rugi. Nang mahu rugi, nang ada mahu rugi, amal ibadahnya nang habis. Karena saling menjual. Amun kada sependapat, kada sepaham, seikung mahu, seikung kada, kan bapak aku mahu lah, iya lah situ. Aku kata iya kan bapak juga. Tak ibu kursingan. Bapak kan perbedaan paham. Itu paham tuh sama-sama ibadah. Ini kok yang jelas orang mabuk dihina aja, orang pelacur dihina aja bilang amal kita apalagi perbedaan paham makin habis, makin gelap. Maka dunia ini akan semakin besar. Ketika mahaul merasa paling harat haulannya. Nang melarang tadi semakin harat larangannya. Ada hadisnya nang melarang itu mengandalkan hadis. Tapi diri kita rusak, amal kita rusak, mengandalkan hadis. Nabi kata menyuruh orang berlahi. Makanya apa? Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, amalan apa yang baik bagi aku?
jangan marah, engkau jangan marah ya Nabi. Boleh ke rumah bertakun bini apa dapatlah amalan kalau Nabi sudah dapat bertakun pulang terdapat pulang, jangan marah engkau gitu ya Nabi sampai Nabi wafat. Oh sekalinya amalannya jangan marah aja, jangan sarik maksudnya. Kenapa Nabi sampai menyuruh orang jangan sarik? Amun sarik terus hilang terus amalnya. Apa kita beritikad, berjuang, beritikad menangani mata, diri semua waktu tersita. Sudah boleh itikad sudah di warung mekar wadai. Pun piannya gue jualan padela sehari itu lampu wadai kada bikin kapan dah. Bangga akan itikad kita kan? Jangan pernah. Apa yang bisa kita gawi-gawi? Kada perlu berbangga dengan amal kita. Kada perlu berbangga akan sifat buruk. Kada perlu berbangga akan sifat takwa. Kada perlu juga, oh aku mabuk aja gawian, harap duanya. Bisa juga terjadi itu, kita balik ke sana boleh jadi. Semakin sengsara, sudah hidupnya jadi pemabuk, neraka pulang. Boleh jadi seperti itu. Karena yang mabuk itu dianggap dengan bangganya, dengan sibuknya, dengan sukanya. Bahaya juga. Ini namanya mabuk bermakrifat. Mabuk bermakrifat. Ternyata surah Yasin 83 disumpahi kepada ayat 9 karena sumpah. Ya Tuhan karena itu berakhir ke dunia pasti tidak pernah lagi lawan lawan aku ya Tuhan. Buktinya nyata adalah kita pernah lawan Tuhan. Berapa tahun hidup adalah pernah lawan Tuhan. Tapi pinantu melihat baju tetapi banyak melihat nasi tetapi nasi apa namanya makan nasi tertahan pada nama nasi. Api haus minum banyak tertahan pada nama air, nama banyu, nama padar ada kopinya tertahan pada nama kopi. Oh kada boleh kah menyebut nasi, kada boleh kah menyebut kopi? Boleh. Bagi orang yang sudah tahu ilmunya sampai apa aja boleh. Karena dirinya aja bisa diakui. Apalagi kopi. Maka bukan dia yang menyebut. Tahu. Aku sejarah apa sih kamu itu sudah mengetahui semua. Maka di mana lagi kalau kita berikan amsal yang lain lagi, ya kan? Ringkasnya huruf jim ini ingin menjadikan diri orang lain itu sama seperti kita. Sama terus. Kalau kita contohkan yang sering kita uraikan lampu kipas angin supaya mudah, ya kan? Kipas angin diulang supaya apa? Supaya berputar mengeluarkan angin, ya kan? Lampu diulang supaya apa? Supaya menyala memancarkan cahaya. Nah, dari mana sumbernya supaya berputar? Dari mana sumbernya supaya kawa menyala? Dari setrum. Setrum dari siapa? Setrum itu roh. Setrum dari siapa? Dari yang kanan. Nah, Iqbal sudah masuk ke setrum tadi ke dalam bola lampu, menyalalah lampu. Masuk ke dalam kipas angin, berputarlah kipas angin. Berpandiran ini berdua. Oh, lampu di kipas angin. Napanya? Mau menyala, udah berputar, udah mengeluarkan angin. Cuma nyala seperti udah juga aja. Orang pada kurang. Ayo aja lampu aku hendak naik ikam juga. Apa yang dibasuh? Basuhlah mata. Wah, melihat pisang. Oh, pisang itu kan pohon. Melihat rambutan itu kan pohon. Dari mana lah pisang? Dari mana lah rambutan? Kadang dulu kita, kita cari semua. Oh, sama. Sekalinya daripada nuri jua Tuhan jua nang maulah, ya mataku nang melihat bak siapa nang maulah Tuhan jua. Adakah yang ada Tuhan? Adakah yang ada Allah? Allah semuanya. Itu hanya bertemu lawan Tuhan. Itu yang disebut payah Tuhan. Nang bingung itu, nang mau gila itu kehendak melihat bentuk zat. Kenapa? Di atas nur ini makanya lah Isa kami selesai di padir aja kada tahu apa lagi dilihati. Mau gila itu manusia yang kadang-kadang melihat jatnya kayak apa? Tuhan itu menggambarkan jatnya kepada wujud. Ya alam semesta itu wujud semua ada semuanya alam semesta itu. Itulah aku, wujudku, wujud daripada jat. Bukan pisang itu jat bukan, tapi dari jat. Oh kayak apa Tuhan tuh bentuk pisang kayak apa itu Tuhan?
Tuhan itu wujudnya, bukan zatnya. Bila sudah karet tidak ada nama lagi. Bila masih bernama, kalau disebut ada yang menyebut, bukan Laisa namanya. Itu. Maka huruf jim tadi kita mengenali, maka hati kita terjaga. Walaupun kita berbuat baik, ada menimbulkan fujur, ada berlaku fujurnya. Tapi ketika kita berbuat fujur, dulu diulang, innamaan usri yusra, fa innamaan usri yusra. Allah adakan kesulitan dahulu, hanya muncul kemudahan. Ada bau mudah dahulu, hanya kesulitan, pasti kesulitan dahulu. Inilah sebutannya bahwa sesuatu yang sulit, sesuatu yang mudah itu bila menemui kesulitan pasti akan menemui kebaikan, menemui kemudahan. Bila ini kesulitan kan ada harus tidak bisa disebut dengan kemudahan karena ada kesulitannya. Apa yang ada sama dengan pro dan kontra, ya kan? Karena ada pro dari adanya kontra. Amun sabaratan setuju aja, itu ngarannya apa? Pro ngarannya. Karena kontranya ada dah. Jadi inilah yang kita maksud sempurna. Orang beribadah, badan orangnya kita pandang sempurnanya. Memang kita doakan beribadah. Karena kita doakan Tuhan beribadah. Karena huruf qaf, keduanya huruf qaf. Karena samuan dalam kekuasaanku. Nang mencatat dalam kekuasaanku, isi catatannya kekuasaanku nang menjalani. Catatan itu adalah dalam kekuasaanku, qada dan wada. Nah, sekarang kita lahir ke dunia, ya kan? Menjalani perintahnya qada dan qadar, ini perintahnya dijalani. Nah, karena ini berhubungan dengan etika, kita hubungkan dengan surah Inna Anzalna Al-Qadar. Ada hubungannya? Ya pasti ada, karena ini membicarakan perjalanan diri kita menjalani ketentuan malam kemuliaan. Supaya mulia itu melihat orang buruk jangan pandang buruk, jangan salahkan orang berbuat buruk, tapi salahkanlah perbuatan buruk. Perbuatan buruknya salah, tapi ia tidak salah berbuat buruk. Itu maksudnya. Ya. Nah kemudian hubungannya apa? Lawan al-qadar. Al-qadar lah. Nih, ujar Inna Anzalna sampai tuntung al-qadar. Kaina Ramadan 10 malam terakhir. Aku mau terus malaikat turun ke bumi untuk mengatur segala urusan hambaku. Apa maksudnya? Itu kan terjemahnya. Setelah kita pelajari, ternyata apa? Allah mengatur kembali qada dan kadarnya. Tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau dirinya kadang merubah saura. Dengan cara apa? Setahun sekali kita merubah. Inilah tujuan kita beribadah. Siapa tahu qada dan kadar kita itu ditetapkan Tuhan. Jadi penyarikan sebulan 2 bulan, kalau mau ambil penyarikan berubah yang baik. Buruk sangka aja gawian, hilanglah buruk sangka tadi, diubah qada dan kadar kita. Inilah tujuan kita. Tujuan kita tuh mengembalikan ke rumus awal malam penentuan ini. Siapa tahu nama kita tercantum di pintu neraka, siapa tahu lah kita ada tahu kan? Kita kan tahu beribadah aja, tahu takwa aja, terus cari ujar Nabi. Malam ketentuan itu tentuakan untuk diri ikam itu, ikam hendak masuk surga, neraka. Cari di malam ganjil. Cari di malam ganjil itu untungnya. Jadi itu tuh kembali ke titik nol marit plus bahasa ikam ini. Pas kita beribadah di malam yang diturunkan, bahasa diturunkan itu malam yang lo mapus di semua anak, dirombak semua anak itu malam ketentuan. Bahasa jangan melihat cahaya gugur, itu tandanya. Kenapa ada cahaya gugur dari langit? Kenapa? Nih papan tulis temen gue untuk sepidul. Kalau balik kapur bila dihapus akan kuburan.
Makanya cahaya yang gugur dari langit menandakan apa? Lauh mahfuz, catatan itu banyak yang dihapuskan karena itikafnya. Oh ini namanya kuliah di neraka dihapus. Ubah ketentuannya. Oh ini ngarang si ini penyalikan ubah menjadi pelembut. Nah, tujuan kita tidak beritikaf mengembalikan rasa sikap kita yang ada baik kita. Aku menyasar Tuhan ini, aku dipenyalikan hidup salah buruk sangka aja kalian. Aku hendak ambil Tuhannya. Oh, kan dirinya seorang anak berubahlah pasti malam yang ditentukan itu. Wah, dengan persembahan makanya cahaya itu muncul karena malaikat sibuk malaikat berubah semua berubah katakan itu makanya malam kemudian kenapa? Karena kita dari yang asalnya penyalikan diubah kepada yang lembut mulia kita jadinya. Coba aja, amun kita penyalikan orang ada wani bermana kan orang berada beneran kenapa orang ada melewani mulia dah kita pada mulia kita. Tapi amun kita lemah lembut saja sifat berhuruf kita kata orang banyak Pak, silakan Pak, itu Pak ya. Kenapa? Mulia karena sifat lemah lembut. Nah, inilah kegunaannya itikaf 10 malam terakhir di malam ganjil. Itu kegunaan kita itikaf. Oh, di rumah boleh lah beritikaf. Nah, kan? Aku di rumah aja beritikaf. Ada yang melarang di manakah di gunung kah? Silakan aja beritikaf. Yang disebut dengan itikaf tadi Nabi mencontohkan di salat di tempat salat yang dikumandangkan ajar 5 waktu. Nabi mencontohkan itu ada wadah kita baru wadahnya di situ aja pak wadahnya ada wadah kita baru dari situ cara dari tapi Nabi 10 malam kenapa kita malam ganjilnya aja Nabi itu mencontohkan mencari dahulu waktu itu belum tahu lagi gak dapat ganjil kah hukumnya di penentuannya ada tahu lagi setelah Nabi mencontohkan ada dapat rumusnya sepanjang Nabi menggaid dan para sahabat para istrinya menggaid semuaan dicatatlah oleh seluruh daripada sahabat sampai kepada itu dicatat kejadian bulan Ramadan dicatat setiap tahun. Oh ternyata ada ditemukan malam ganap turunnya malam ganjil semuaan. Tapi kan ganjil di sini belum tahu di negara lain ganjil dari kamu detik aja. Bujur aja kita di Makkah tarik ke belakang. Ini Makkah malam sudah ganjil di Makkah. Ganjil sudah nih malam ini ketemu kalau sudah negara mana yang ada pertemuan? Pertemuan bila sini ganjil seluruh dunia ganjil kata bahwa ada ganjil tapi kan kada sama laman ganjilnya 1 detik aja ganjilnya 1 detik pun ganjilnya 1 detik itu berapa tahun sehari berapa tahun sana 1000 tahun berarti 1 detik berapa jam kada orang mau berkata ini kita membandingkan diri kita per jam di sini ini rumus alami dahulu, lalu pusing, lalu ulama berbeda pendapat. Kenapa menghitung jam? Belain dia bisa di Amerika ini siang, genap di sana. Di sini malam. Kayaknya nih matahari saking berputar itu bertambah di 1 detik malam semua. Artinya hitungan detik aja, ya kan? Hitungan detik malam siang berganti di situlah penentuan. Makanya kalau secara terjemahan Al-Qadar itu hadangi tunggui malam kata Tuhan itu dari maghrib sampai subuh itu terjemah ya kan kalau diartikan dengan sejarah artinya disitulah titiknya dari maghrib malam dari subuh fajar sampai malam ini hendak bilang menuju kepada siang di lain ada malam bulan 1 detik aja jedanya sudah ada pertemuan ganjilnya kalau ada pertemuan Quran berdusta lah. Bayangkan, amun campur dunia ini di sini ganap, di situ ganjil campur marahnya dunia. Jamnya boleh kasalisi, tapi kada full kasalisinya. Anda bisa duduk di pas bertemuan. Jangankan hitungan jam, ini para ahli kan sudah meneliti kejadian di malam Lailatul itu samuaan di paus kada berfungsi lagi, kada berjalan lagi. Kenapa? Amun kada dipaus, amun kada dihentikan kegiatan semuaan, kada bertemuan di titik ganjil. Kenapa? Kau jadi di hati, nang biasanya gugur, meteor, kada ada lagi aneh. Kenapa? Dihentikan Tuhan semua kegiatan yang lain untuk menemukan di titik ganjil. Nah, bertemuan. Ada murugi dihentikan. Kenapa?
Ini anggapannya kita ada itikaf belum tentu ujung ya di sini ganjil kan di lain genap. Akhirnya apakah itu kan ditemukan ganjilnya. Jangankan ganjilnya genapnya kan tidak ditambahkan 2. Makanya kita jangan tertipu dengan nama ganjil dan genap. Itu kan ganjil dan genap itu kan nama. Tertipu karena dengan jumlah jarak, tertipu dengan jumlah waktu, semua tertipu. Otak kita menghitung seorang dengan kalkulator kada mampu. Sedangkan Tuhan kejadian di malam Lailatul Qadar itu dihentikannya Tuhan di paus, kayak video ini naga putar berjalan, nanti di paus tuh dipikir ganda kan? Nah, di situ ada lagi kegiatan apa? Itu jadi jangan khawatir beretika itu masih berkakuan. Kemudian amun nampaknya itu rugilah orang yang ada beretika kan ada ruginya. Ini ada mendapatkan aja takdirnya tak kembali nang asal nang itu. Bang dipakai jaga baju itu ada berganti baju, nang itu bang bajunya dipakai. Ya, misalnya baju rasa berduri nang itu bang, bila berapa asamian. Cuma pun sudah coba ganti bajunya, nyaman nang lembut diganti Tuhan. Nah, keluarlah di artinya orang yang haid, nifas dalam perjalanan, musafir apa semuanya, ya kan? Ini akan tetap diberikan akan apa yang Allah janjikan, sebagaimana ia di masa ia ada waktu, di masa ia suci, di masa ia haid, ia menggawi itu. Orang ini cangkal aja menggawi, tapi karena ia musafir, tapi karena ia haid, karena ia nifasnya ada menggawi, tetap Allah berikan. Nah, itu keuntungannya. Kecuali bastilah. Memang ada meninggalkan, jangan menyalahkan orang yang ada beritikaf, ini ada mendapatkan ini, ada berubah. Inilah ketika mata kita dibuka, kada tutup lagi melihat bagaimana pada dan pada kita ke depan. Kita kada tahu surga dan neraka, tapi kita setidaknya sudah berubah dalam melakukan peribadatan, berubah tadi. Nah, ini yang disebut dengan huruf yin. Kita sudah memelihara, kita sudah bertamuan dengan Tuhan. Bertamuan Tuhan itu jangan diartikan bertamuan dengan jat seumuran mati kita ada bertamuan lawan jat lagi, belum lagi bertamuan mati, masih ada waktu, jenjang waktunya masih berjalan, masih proses. Kaina bila sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun sabarataan mulikan ada lagi semua sudah punya mulitlah ke makam sini sudah, tapi sudah sih kok memang ahad depan lagi sudah. Nah itu nih itu kemarin pertemuan belum lagi kita belum pertemuan jauh lagi ya kan, cuma sudah melihat kita anak melihat Tuhan dia mati dahulu. Anak melihat Tuhan mati dahulu berarti selama ini hidup apa yang dilihat? Melihat mobil tertahan pada mobil, melihat rumah tertahan pada rumah. Itu yang disebut dengan kada melihat Tuhan. Ya, nah di situ kita membuka mata kita yang begitu menggunakan sifat sami'un basirunnya kita gunakan yang benar-benar supaya jangan terbimbing. Inilah yang disebut dengan sekat. Kemudian ada ayat yang terakhir tadi yang berbunyi mereka sehingga tidak dapat melihat dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Nah berarti yang disebut dengan sekat ujur dan takwa. Maksud tidak dapat melihat yang dimaksudkan dengan ujung ayat mereka tertutup atau ditutup matanya sehingga tidak boleh melihat apa? Melihat apa yang terpandang, yang terbuka, mendengar apa yang terdengar, semuanya. Contoh aja makan wadai, rasanya manis, kawalah menggulingkan manisnya tuh. Hati-hati itu rasa. Apa yang manis? Gula, pertahanlah pada gula. Sirik juga. Siapa yang ampun rasa? Amun memandangkan gula manis, tuh orang mati, untungnya masih ada buat gula takutnya. Apa jawabannya? Adalah rasa manis bagi orang mati. Ada lagi, di mana manis gulanya? Apa orang mati ada orang yang memandangkan rasanya ada. Berarti yang menyatakan manis itu adalah rasa itu siapa? Al insanu siri wa ana sirah. Ruh rahasianya itulah yang ampun rasa.
Oh berarti manis masin itu kada ada. Jadi kita minum apa aja dengan rasa apa aja, kada mau juga tertipu. Siapa yang masin? Iya, barang ujar kita tertipu. Amun bujur uyah tuh masin, buati kada usah orang mati, buati ke ayam, buati ke kucing, takutnya adalah padaran masin. Kada ada. Ini jangan ada pandir, kada paham aja ini tahu dan rasa. Ya, kenapa? Mau mereka mengambil ibadah itu dengan arti kembali. Cara ibadah itu suatu metode untuk kembali ibadah. Nah, kita berjanji kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, bila bergaris bawah ibadah. Kenapa ada ibadah? Untuk kembali. Berarti orang beramal fujur untuk kembali juga. Orang beramal buruk untuk kembali, beramal baik sama-sama untuk kembali, sama aja. Itu cara. Jangan tertipu dengan dilihat dengan apa yang didengar. Makanya kita tenang. Apa yang kita yakini dan amal kita gaul sudah. Kaburahin aja. Pada berdiri lagi. Kenapa? Kalau ditakuni Tuhan juga, malaikat tidak menanggung kayak Pak amalan suadul. Kalau juga, yang ditakuni amalan kita. Nah, inilah yang dimaksud surah Yasin pada ayat 9. Jadi yang kita akan lihat Tuhan Allah tutup. Aku berikan dinding sekat ini karena sumpahnya kita sifat diri dan takwa. Sesungguhnya sifat baik, sesungguhnya sifat buruk adalah dinding bagi kamu. Itu dinding sekat. Maka hati-hati menggunakan sifat takwa dan sifat jujur, karena itu sudah sumpah. Sumpah pada duanya, wajahnya sumpah. Apa yang disumpah? Ini penglihatan kita, wajah kita sudah disumpah. Kemudian jiwa kita disumpah. Dari mana munculnya jiwa? Wa nafsiu wa masawwa. Sumpah jiwa kita, roh kita ini disumpahin. Maksud disumpah itu disambung wujud dan takwa. Hati-hatilah wujud dan takwa. Keduanya disumpah, jadilah diri kita. Iba sudah jadi, ya si wahai insan, wahai diri yang sudah kuberikan ilmu. Kalau ada huruf ain itu kadang kalau dipanggil Yasin, ya wahai manusia bodoh. Kenapa? Karena belum ada ilmu. Yasin, ini sudah bernafas sin, yes. Ilmu sudah. Banyak jasa. Napasnya kan ada. Ya satu napas pada dari napasnya belum disiapkan roh. Biasa. Setelah disiapkan roh, hembusannya huruf sin, ya si wahai. Jadilah. Nah, kita simpulkan ini dari surah yang panjang ini hanya satu kalimat yang kita ambil. Sudah menembus mana yang disebut dinding, mana yang dikatakan tidak terlihat, tidak melihat, sudah. Kalau kita lari kepada yang berikutnya, ini ada berubah sama. Contohnya min baini, huruf mim adalah jiwa, non kepada nurun ala nurin. Ini menyatakan min bahwa jiwa ini berasal produknya daripada huruf nun. Oh jiwa, ikam tuh dari aku lah, huruf nun. Oh huruf mim, ikam asalnya dari aku, ya. Dan ikam sudah berjanji nih huruf ba, persaksian engkau ditarik balai syahidnya. Sudah aku catat, sudah aku bungkus catatannya tadi, persaksian yang kekal. Persaksian kekal. Sudah aku catat baik. Nah, jadi semua persaksian sudah aku catat. Aku lahirkan kamu ke bumi, aku berikan ilmu pengetahuan, maka aku siapkan penampungnya. Nih huruf ya. Ya, huruf ya itu di mulut. Kenapa? Sifatnya terbuka. Jadi bila diberikan ilmu pengetahuan bisa menerima. Tanpa huruf ya, tidak mau menerima kita. Jadi huruf ain dimasukkan, huruf ya Tuhan terima. Nah, bila sudah diberikan hurufnya, masukkan ilmu. Nah, kayaknya bolehlah nih berikan aku ibadah juga. Quran itu terkunci, gimana kasih bilang? Terkunci ini rumusnya tidak jadi
Seluruh ayat Quran per kalimatnya rumusnya semuanya pengembalian disebut dengan ibadah. Hanya dengan per kalimat per ambil sudah merangkum semua. Hanya makanya di sini Yasin itu ada ayat larangan di dalamnya, ayat tauhid, kemudian ayat perintah, ada ayat tauhidnya di sini. Jelaskan, ya. Kenapa? Nih peringatannya huruf waw ayat tauhid, ya. Wajahnya huruf jim ayat larangan, hati-hatilah. Ini peringatan, ada semua di situ. Kemudian huruf ayat ada sifat cerita, diturunkan ilmu, menggunakan ilmu apa semuaan. Kemudian lam mengisahkan diri makhluk dan keseluruhannya, seluruh alam semesta. Makanya disebut dengan jantung Al-Quran. Ini menceritakan semuanya. Makanya disebut dengan jantung Al-Quran. Makanya kita beriktikad surah Yasin. Kemudian kita disusul ijazul. Kenapa? Karena ketika bumi diguncang, orang mengartikan bumi dengan alam semesta. Bumi itu adalah jiwanya nih yang diguncangnya pada huruf mim, berguncang jiwa. Jadi itu mengguncang jiwa. Hati-hatilah, balasan sekecil apapun, seberat kecil pun ada balasannya. Ini guncang jiwa kita, diguncang. Hati-hati. Jika mencela orang mabuk, ada balasannya. Mereka habis diperingati. Makanya konsep iktikad kita ini semua yang dibaca tamat sebijian Quran. Hanya dengan surah Yasin. Dua ayat akhir Al-Baqarah, Izazul, Al-Kafirun, ya, semua itu sudah merangkum teknik ambil kurang satu bukan bisa membaca kita berapa surah sudah mencakup semua, bahkan lewat isi-isinya. Jangan kita ini membaca, kita tafsirkan seperti ini langsung tadi sampai digabungkan lagi menjadi diri, ternyata kita diri tadi yang kita baca di depan kita ternyata berfungsi dengan teguran Iqra kitabak. Nah, jadi kalau kita simpulkan bahwasanya surah Yasin ayat 9 sudah kita godok, sudah kita cari, ini kita hanya mengambil kalimat awal di pada ayat 9. Ya, ayat 9. Kita ambil, menemukanlah penyebabnya. Kenapa diri kita menjadi kayak ini? Jangan dalam hati nih. Ya kan kadang-kadang merenung kita. Namun kalian kayak ini kita kadang-kadang membuang sifat kita. Kadang-kadang coba aja tafsir jadi gunakan, coba dia baca tafsirnya. Kaulah kira-kira baca aja Yasin. Maulah tiupakan ke banyu, minum makan, kubuyakan, tamparakan maksudnya sesekali banyunya gejang-gejang. Ada mau juga hampir manusianya. Cukup dengan ayat 9. Kalau misalnya nih ayat 9 kita baca, misal, ya kan, pada saya berlanjut ke ayat 10. Wa ja'alna min baini aydihim wa min khalfihim sabran fa'asyainahum fahum la yubsirun. Jadi dari Quran, dan kami jadikan di hadapan kalian sekat dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata engkau sehingga engkau tidak dapat melihat. Karena ini bisa supaya menutup ya, supaya orang ada melihat kalau kita. Digunakanlah budaya seperti itu. Salah arti, salah maksud. Karena menyadarkan ini mulai ada kita. Coba aja ke baju hurufnya, tetap aja sadar. Tapi aku dikisahkan hurufnya, sejarahnya, perjalanannya, hanya lu sadar diri. Makanya Quran itu memadai. Padahal kita ini waktu di alam rahim umur 40 hari itu sudah dipadahi. Karena kayak ini juga Tuhan memadahi. Karena kan 114 surah dipadahi Tuhan juga. Perjalanan kita tuh dari umur 40 hari sampai 9 bulan 9 hari itu ini yang disampaikan oleh Tuhan sama ayat itu menjelaskan Tuhan kita yang disebut dengan huruf perjanjian. Diambil perjanjiannya. Jadi perjanjian kita dengan Tuhan. Ujar Tuhan lah, bila lagi ke dunia lah. Banyak benar yang kita melihat kayaknya. Banyak kita melihat. Ada pengajian yang kita melihat. Disitulah kita melihat. Ada penadu lagi lawan aku. Ada melihat lagi lawan aku. Kita lihat kupiah, kita lihat sajadah. Kita bisa bayang, kita lihat sajadah. Ya. Nah disitulah ada penadu lagi. Saat sembahyang, malu sakitan awak. Kadang ingat lagi lawan aku. Ingat tahu sakitnya aja rasanya. Kada bisa memberikan rasa.
Tiba-tiba orang sama yang sakit lah pinggang, mata lah mengantuk, karena ingatannya hilang, ingatan lagi lawan Tuhan menahan kantuk aja lagi. Ya, nah, ujian Tuhan namun di alam rahimnya ikan nyaman, namun aku nah pinandu benar rasa ingat benar, coba jaga dunia kayaknya sudah sambahyang kan bisa ada kita aku ya Tuhan apa lagi kita sambahyang aja Allahu Akbar ya kan nyamuk na ikut 6 tahun nak ingat apa kali itu lagi lawan Allah maha besar nak ingat apa kalau rasa kali ingat nyamuk na ikut aja lagi rasa menghilangkan pada satu hal rasa dendam diri ini nanti kita bedah terus menyempurnakan diri kita kan nak ujung-ujung dikatakan salamun orang nak dikatakan salam itu kan ada lagi bintik ada lagi waktu sembahyang ada gangguan lagi ada mau lagi ada gangguan masih mata-mata mengalami wah ya imam ini lawan benar ya imam benar ada ingat lagi lawan Tuhan imam hajar bacaan imam hajarnya kapan orang beribadah aja belum tentu melihat Tuhan memulihkan rasa aja belum tentu tahu ini yang penting kita pelajari. Jadi kita belajar ini karena kawan sebulan 2 bulan. Boleh hari ini kawan sudah memahami isu bulan tentu. Macam-macam yang ditamui, yang ditamui itu lah sekat tadi karena huruf jim pada pinatu masih ke dinding pulang kita. Itu makanya penting. Maka bila kada bisa mengatasi itu ancamannya apa? Orang sembahyang penyembahyang ancamannya apa? Neraka wail. Orang sembahyang aja tidak masuk neraka wail ancamannya kan apa? Karena waktu sembahyang menyambut neraka Tuhan, sekutukannya seharusnya ingat lawan aku. Ya Tuhan sembahyang ingat lawan sandal. Itu ingat kunci lah tertinggal macam-macam di dalam sembahyang dunia. Ingat makanya diancam dengan neraka wail. Orang ada sembahyang apa adalah ancamannya ada neraka sakar ini. Kenapa? Orang yang sembahyang itu diancam dengan neraka sakar berawal daripada syakar. Syakar itu artinya syukur. Ini diberi ilmu diberi nafas, ini ada bersyukur dengan cara beribadat. Syakar. Jadi syakar itu tempat orang yang meninggalkan salat. Syakar. Karena udah ada bersyukur. Ujar Tuhan, aku meniupkan rohku itu kusuruh beribadah. Makanya kita juga assalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi berzikir langsung sujud syukur itu menunjukkan syukurnya kita ada terancam dengan neraka syakar. Tapi Tuhan ini luar biasa rahmatnya maha luas. Aku tahu aja umat Nabi Muhammad ini sembahyangnya paling 1 detik 2 detik ingat lawan aku imbahnya kada ingat lagi kayo. Jadi imbas sudah sambayang, imbas sudah salam, ya Tuhan asal bapadah hanya waktu sambayang kita mana sidanan. Bapadah aja ya Tuhan. Kayak apa caranya bapadah? Astagfirullah. Ucapan istighfar membuat ibadah kita sempurna lagi diterima Tuhan. Kurang apa Tuhan mau kita? Asal bapadah, astagfirullah itu kita sadar. Astagfirullah. Kenapa astagfirullah ya Tuhan? Aku imbas sudah takbiratul ihram tadi, mahar kantong kunci kadang-kadang ingat kunci aku tadi Tuhan astagfirullah itu. Jadi kalimat istighfar habis sembahyang itu membuat pengakuan supaya ibadah kita ini sampai pengertian sampai itu artinya karena ibadah itu adalah jalan pulang masuk kita ke situ. Kalau sampai, nah jadi apapun yang terjadi, rahmat Allah itu maha luas. Apa yang bisa kita gawe, kita aktivitas lakukan seperti biasa. Niatakan, asal banyak saja kita ini niat menuntut ilmu apa? Ilmu nang nawabulik. Jangan ilmu sugih, ilmu nyaman. Niatakan aku menuntut ilmu nang aku tahu lawan Tuhan yang menyuruh sembahyang. Habis umur kita, syahir kita, jangan khawatir kita beramal ibadah. Asal bujur menuntut ilmu. Ini apa? Merasa tahu, kira-kira tahu, harus lagi ikut pengajian majlis kali mau lagi umat. Mati habis umur, kepada Allah Tuhan istighfar, maka sudah ada majlis ilmu. Kenapa ya? Cuma kita mampir,
menuntut ilmu kan mau lagi belajar. Nah di sini sanksi ganal, orang yang kadang mau duduk di majelis ilmu sanksinya ganal-ganal. Hati-hati, kenapa? Karena syafaatnya berat, karena mendapatkan syafaat itu berat. Makanya penting di majelis ilmu, tapi majelis ilmu itu yang di dalamnya isinya ilmunya itu mengatakan diri yang sebenarnya diri kepada Allah, kepada Dia. Amun nang majelis ilmu membaca yang lain-lain aja, ada sampai kepada misalnya majelis ilmu membaca surah Yasin, tapi yang pahamnya tidak dikatakan majelis ilmu. Itu majelis apa? Majelis zikir. Nah ada janjinya dikatakan syahid majelis ilmu. Kenapa? Ini dicontohkan di zaman sahabat. Orang-orang yang menuntut ilmu habis umurnya di saat menuntut ilmu dia syahid. Kenapa? Al-Quran jelas. Dia berjuang dengan jiwanya. Kayak apa dengan jiwanya? Hidupnya jiwanya digunakan menuntut ilmu, syahid. Kemudian ia jihad, berjuang dengan hartanya. Utsman bin Affan bawa kap sumur, syahid. Jadi kadang-kadang majelis zikir itu dikatakan syahid, majelis ilmu. Tapi ilmunya dan mengajarkan, mengantarakan diri kita ini, memadahkan jalan bulik kemana asal usul diri kita. Kasih tulang kain bulik itu maksudnya. Menang pengajian yang ada mengantarakan itu apa? Pada kalau disebut majelis ilmu, yang dijamin dengan jaminan bahwa ia dikatakan sahih. Ada pertanyaan? Bajis. Betul. Kalau ada pertanyaan, Kayaknya bajis. nah inilah kalau kita menguasai ilmu huruf. Pengertian ilmu huruf itu maksudnya huruf per huruf kita berikan ke makna aslinya supaya mendapatkan rumus awalnya. Amun terjemahannya dibaca terjemahannya kadang-kadang mencari penyebabnya dan akibatnya itu mana mau dicari, ya kan? Karena misalnya huruf kaf diartikan dengan cukup, karena kaf itu dengan bahasa kafir. Orang kafir itu apa? Ini menyekutukan Tuhan, menduakan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu cukup. Cukup sudah Tuhan itu kada beranak tidak dibanyakan, itu huruf kaf. Jadi itu berdasarkan makna huruf, arti huruf, rahasia huruf. Jadi ada makna huruf, ada rahasia huruf, ada sifat huruf. Sifat huruf itu lain-lain. Nah, huruf kaf tuh kafir bisa, ya kan? Kafir ganding lawan huruf qaf, ya kan? Kofo misalnya, artinya dikuasai. Apa yang dikuasai? Ini yang menduakan, yang sirik-sirik nih dalam kekuasaan punya ada sadar. Lain bedanya sama aja. Gula dibuat dalam banyu. Orang kadang memadahkan itu gula, tapi apa? Banyu manis. Hilang gula. Sifat berubah, huruf itu ketika ditemukan akan merubah nama, merubah sifat. Itulah yang disebut dengan ilmu huruf itu. Ada makna huruf, ada sifat huruf, ada rahasia huruf. Sama jadi kita ini namanya siapa? Adul, ya kan? Rahasia Adul itu apa? Aku tahu rahasia Adul itu ada Adul memiliki rahasia, ada Adul memiliki sifat, ada. Itu nama huruf mempunyai ciri, mempunyai sifat, mempunyai makna, memiliki rahasia. Sama huruf makhluk, meskipun makhluk sama. Kalau ada pertanyaan, kita tutup. Adalah kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.